Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Arif Rahmansyah, guru BK dari SMP IT Asifa Boarding School. Saya peserta pelatihan fasilitator daerah 7 jurus BK hebat. Saya akan melakukan on job learning, implementasi pengimbasan praktik baik kepada rekan sejawat dengan jurus yang keenam, yaitu bangun kolaborasi. Dahuluan, di awal saya menjelaskan latar belakang kegiatan 7 jurus BK hebat, tentunya agar mudah diingat dan diimplementasikan. Selanjutnya, saya menjelaskan gambaran singkat mengenai 7 jurus BK hebat dari 7 jurus ke 1 sampai jurus ke 7. Dan selanjutnya, tentunya akan lebih fokus di jurus ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Pada tahap ini, saya berharap bahwa peran dalam penanganan murid dapat dilakukan secara kolaborasi, tidak hanya dibebankan kepada satu guru saja. Dari yang ke-7 ini ada 5 yang aspek murid. Yang pertama, kenali potensi. Wali kelas, guru, kalau kita sudah bisa mengenal potensi bakat anak, nanti kita bisa pendekatannya akan lebih deep lah gitu, dapat gitu. Wali kelas, guru, dimapalnya ketika tahu potensi gaya belajarnya, kecenderungan cita-citanya, itu akan lebih mudah pendekatannya. Dan di sini nanti anak-anak dibekali tools, alat-alat untuk mengenali gaya belajar, assessment. Nah, yang selanjutnya kelola emosi juga ini penting, bahwa setiap guru maupun murid harus bisa mengenali kecerdasan emosi. Nah, di ilmu ini dibekali di jurus ini bagaimana kita mengenali dan mengambil keputusan ketika ada respon yang harus direspon, karena emosi itu spontan, kita tidak bisa skenario tiba-tiba dan kita per sekian detik harus merespon. Nah, ini dikenalkan dengan otak ya, bagaimana cara otak kita bekerja. Di otak kita itu ada otak reptil. Nah, itu juga sama, ini membahas bagaimana otak reptil kita tuh bisa dijaga gitu. Karena otak reptil itu tugasnya 2, fight atau flight tadi, menyerang atau lari gitu, lari dari masalah atau marah-marah atau menyerang gitu. Ditumbuhkan resiliensi juga, ini lebih bagaimana anak mempunyai daya tahan. Kalau bola backland diibaratkan, semakin jatuh dia semakin memantul. Daya resiliensi itu daya lenting ketika seseorang mengalami kegagalan. Dan ini dalam proses tumbuh, dalam proses pembelajaran, ini kegagalan adalah hal yang biasa. Tapi anak untuk bangkit lagi bukan seberapa kali jatuh, tapi seberapa kali anak itu bangkit. Lalu jurus yang keempat itu bagaimana konsistensi. Ternyata dari konsistensi itu perubahan itu tidak dilakukan dengan besar katanya. Dilakukan dengan hal yang kecil, sederhana, tapi berkelanjutan. Jadi kunci perubahan atau kunci konsistensi itu adalah dari hal yang kecil. Jangan memulai, karena nanti kalau kita mau mulai misalnya bangun tidur atau yang radikal atau yang terlalu besar, otak reptil kita langsung bekerja, ada ketidaknyamanan. Tapi dimulai dari yang sederhana. Kalau saya sering ambil konsistensi, itu best practice-nya adalah Abdullah ketika datang bip testnya itu di peringkat 3, tapi ketika Abdullah konsisten lari di tahun pertama, Abdullah ke level 9 konsisten, lalu dia bisa peningkatan. Ini best practice-nya di Abdullah kalau di murid. Dia bisa menjaga kebugaran di bip test ya. Lalu selanjutnya jalin komunikasi. Nah, ini juga ilmu bisa dipraktekkan oleh guru dan juga guru BK, bagaimana menangani anak. Ada satu rumusan koneksi sebelum koreksi. Ketika kita mau negur murid, kita harus bonding dulu, harus punya koneksi dulu. Jangan tiba-tiba langsung merintah, melarang dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memberi dulu, menjalin komunikasi, baru anak itu akan mudah dikondisikan. Pengelolaan kelas ataupun sifatnya individual. Rata-rata kita lompat memerintah dulu atau mengoreksi dulu tanpa memperbaiki koneksi terlebih dahulu. Kita akan ke jurus yang ke-6. Langsung saya skip, karena kenapa saya memilih ini, karena kita harus punya penanganan masalah murid, dan ini harus dipahami bersama agar penanganan murid ini tidak hanya tugasnya wali kelas, tugasnya guru BK, tugasnya, tapi kategorinya ringan, sedang, berulang, berat, di level mana sih kita bisa berperan gitu.
kita menggunakan metode ARKA. ARKA itu pertama aktivitas, yang kedua R-nya refleksi, K-nya adalah konsep, A-nya adalah aplikasi. Selamat datang di Pulau 1001. Kita sebagai pendekar akan berlatih jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kita bisa menguasainya. Alone we can do so little, together we can do so much. Jadi Helen Keller pernah berkata, kalau kita sendirian itu hanya bisa melakukan hal kecil, tapi ketika kita bersama kita bisa melakukan banyak. Ini aktivitas, sudah masuk aktivitas. Nah, masing-masing kita punya keunikan. Setiap kita punya potensi. Ada yang gifted, ada yang diversity, yang gabungan gitu kan. Ada yang orangnya peduli, ada orang yang kita masing-masing punya potensi. Tapi bagaimana ketika kita bisa bekerja sama? Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to Ini yang sering know our kita lupa. limitations, Masing-masing kita juga punya kelebihan dan juga batasnya gitu. leave our ego Kadang at the door, kita jadi overload. keep an open Yang mind, kolaborasi juga grow mindset atau pemikiran terbuka sangat diperlukan. be physically and mentally Ini present, kesabaran dan hadir seutuhnya juga penting dalam kolaborasi. ensure everyone has an equal voice, Merasa memiliki ini juga penting ketika Invest trust to sebuah get program trust. ataupun ketika step out of bisa our comfort dimiliki zone, bersama. value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Kita menuju ke ini, boleh di scan atau langsung menuju ke ini. Kita akan sama-sama mengisi aktivitas refleksi, boleh di scan ataupun di itunya nih. Atau saya share HP-nya dia. Baik, ini merupakan tampilan dari hasil refleksi rekan guru-guru sejawat. Di pertanyaan pertama, mengapa kolaborasi penting? Dari Ustadz Judi, untuk bersama-sama menyelesaikan suatu masalah. Dengan kolaborasi kita bisa mencapai tujuan bersama untuk kemaslahatan bersama. Dari Ustadz Khair, kita bisa menguatkan teamwork. Dari Ustadz berikutnya ada untuk mencapai tujuan bersama. Ada dari Ustadz Chandra, karena dengan kolaborasi akan terasa ringan dan mudah mencapai tujuan. Dari Ustadz Dede Ismantoro, sangat penting karena dengan kolaborasi kita bisa saling memikul beban dan juga tujuan kita lebih cepat tercapai. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi dan kreativitas lebih luas. Dari Ustadz Drian, satu tujuan yang sama untuk mencapai tujuan bersama dan memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya juga meningkatkan hasil kerja, lalu ada menggabungkan kekuatan dan keahlian. Dari Pak Ustadz Iqbal ada karena berjalan bersama bisa mencapai tujuan yang lebih jauh dan besar daripada berjalan sendiri. Dari Ustadz Bobby, agar masing-masing kelebihan dapat menutup kekurangan yang lainnya sehingga tercipta pembelajaran positif. Ya, bersama kita bisa dan juga menghemat sumber daya. Di pertanyaan berikutnya, bagaimana
saya bisa menciptakan ruang kolaborasi yang sehat bagi murid. Ya, dengan menerima kekurangan dan kelebihannya, memberikan trust, membangun kepercayaan dan membangun kebersamaan. Ya, ada komunikasi yang terbuka dengan melihat potensi, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, tentunya menciptakan ruang-ruang kolaboratif. Juga ada dengan mengetahui latar belakang murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Ya, membangun budaya saling menghargai, ya. Lalu ada juga membuat komunikasi yang terbuka, pembagian tugas yang jelas. Ya, dengan menata lingkungan belajar, ya, memberikan tugas berbasis proyek atau diskusi. Lalu pertanyaan ketiga, ide baru untuk kolaborasi penanganan murid bermasalah di sekolah tercinta kita. Ya, tentunya ada tim pendampingan terpadu, guru BK, orang tua, guru, wali kelas ya. Ada guru tahfidz, guru asrama, rutin berdiskusi katanya setiap 2 minggu untuk memantau perkembangan murid. Tim peduli murid dan mentoring sejawat ya, juga menghidupkan kembali kolaborasi dan memperbaiki alur penanganan masalah. Ya, ada Ustadz Rian, juga ada tim sahabat murid, melibatkan teman sebaya yang sering lebih terbuka ya, karena murid lebih sering terbuka kepada temannya. Lalu ada piket kedisiplinan juga. Lalu apa yang menjadi tantangan saat berkolaborasi di sekolah kita? Komunikasi yang kurang efektif, perbedaan gaya kerja atau karakter, kurang bisa menutupi kekurangan masing-masing, kurangnya apresiasi, komunikasi belum terjalan dengan baik, ya, menurunkan ego gitu kan, ego kepentingan di bidangnya masing-masing sehingga lebih fokus pada pekerjaannya sendiri-sendiri. Apakah menurut Bapak Guru hebat 7 jurus BK ini efektif diterapkan di sekolah kita dan mengapa? Ya, bisa diterapkan agar tujuan sekolah kita bisa tercapai. Tentunya menyentuh akar masalah, tidak berhenti di gejala misalnya, tapi juga mencoba mencari penyebabnya di lingkungan rumah, pergaulan, dan kesehatan mental. Efektif karena aspek yang dikerjakan dalam 7 jurus BK ini sesuai dengan keadaan lapangan di lingkungan kita, tinggal eksekusi dan kesiapan yang matang. Nah, ini hasil dari refleksi guru-guru. Kita bisa kolaborasi. Mungkin di sisi murabi kita alhamdulillah ya sudah ada murabi, guru tahfidz, sentuhan-sentuhannya mungkin akan beda. Kalau hanya sekedar ngajar itu mungkin klasikal ya, tapi pendekatan individual yang lebih ngena sepertinya kita alokasikan waktu untuk ngobrol deep dengan anak satu-satu mungkin akan lebih ini. Tapi ketika kita punya sudut pandang yang beragam, mungkin penanganan anak akan lebih bijak tentunya, termasuk orang tua dilibatkan. Mungkin ada informasi yang orang tua dapatkan tapi guru dan guru BK atau di sekolah belum dapatkan, tapi di rumah oh ternyata anak ini akses tertentunya memang di rumah atau riwayat sebelumnya. Nah, di identifikasi masalah, jadi tahap pertama ketika kita mau alur penanganan masalah adalah memberikan jenjang atau pembagian tier kategori masalahnya, tier 1, tier 2, dan tier 3. Nah, tier 1 mah masih umum sifatnya. Contohnya misalnya anak terlambat, terus ya masih dasar-dasar lah, kecil-kecil gitu ya. Dan ini nggak ada resiko gitu, universal, semua orang bisa ngasih penguatan, guru piket dan sebagainya. Nah, ini udah masuk tier 2, prestasi akademik menurun, harus sudah ada pendekatan individual gitu. Dia cemas gitu kan, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya misalnya, ada murid kita gitu ya. Terus yang ketiga yang ini yang sudah harus ada dokter, harus ada referral, harus ada sudut pandang, memang keahlian kita perlu sudut pandang yang berbeda ya, tidak apa-apa. Dan ini mungkin levelnya nanti di pimpinan dan kepala sekolah yang udah berat, yang harus bisa penanganan lebih. Kalau di sini masih guru wali kelas, kalau di sini sudah bisa ke pimpinan, level pimpinan sampai dengan kepala sekolah, yayasan, dan pihak ahli yang di tier 3. Dan ya tadi ya, contoh yang harus dikolaborasikan
kita perlu sudut pandang orang tua. Jadi orang tua ngerasa dilibatkan, tidak merasa disalahkan gitu kan. Oh ini, dan tiba-tiba orang tua juga akhirnya defense juga. Saya kan nitip anak saya di sini gitu. Saya nggak mau tahu anak saya di sini gitu kan. Tapi ketika sudut pandangnya duduk bersama dan pelibatan peran, itu mungkin orang tua nggak akan defense gitu. Ini salah satunya ya, kenapa harus kita kolaborasi gitu ya. Nah ini yang penting pihak dari yang lain. Kadang kita ngerasa lelah kalau masalah itu sendiri ya. Ada masalah anak, kecuali kalau pengumuman prestasi, Bapak dan Ibu, saya mau melaporkan anak Ibu juara lomba ini, itu nggak ada beban. Tapi kalau anak Ibu melakukan akses sesuatu, itu perlu pelatihan, perlu mental, perlu jam terbang, dan itu perlu dukungan teman. Makanya saya sering mengusulkan ke pihak asrama kalau menghubungi orang tua, kalau dirasa ini mending keroyokan atau bareng-bareng, biar ada yang satu nggak bisa nahan emosi, yang satu bisa saling nguatin gitu. Jadi kalau komunikasi dengan orang tua, kita bisa libatkan berbagai peran. Nah ini yang alur ya secara ini, mungkin yang ringan-ringan di level sini, tapi kalau udah berat ini udah bisa bermitra gitu. Dan ini contoh ya, contoh. Mudah-mudahan sih kita bisa studi tiru kalau nanti Ustadz Agus membentuk Pokja, pembinaan, bina murid dan prestasi, yang nanti bisa kita sepakati gitu alurnya, kita pahami sama-sama. Tadi ya tiernya, tier yang satu ini mungkin yang kategori pelanggaran di sini, tier 2, dan ini juga kategori akademik. Yang di sini sih biasanya yang di kita mah banyaknya gitu kan. Nah, kita penanganan kan ada identifikasi, biasanya ada berita acara pendalaman masalah, data ini didapatkan di mana, ini sebagai awal disebutnya referensi ya, data-data yang menguatkan kita ketika menemukan laporan dari guru, menemukan ini hasil dari kustudio dan sebagainya. Dan ini sudah melakukan bimbingan, terus di sini ada pembagian perannya, di sini juga ada pembagian perannya. Nah ini yang kalau sudah tidak tuntas harus pelibatan dengan pihak lain, dan konferensi kasus itu di akhir ketika sudah tidak selesai atau kategorinya berat. Selanjutnya, nah ini mungkin tahapan ya, ini hanya contoh yang membantu kita ketika mau menangani masalah, tapi kita prosesnya kolaborasi. Mungkin ini kita akan simulasi. Nah, bisa berbagi dengan teman-teman kalau kita dihadapkan di satu masalah, lalu kita diminta untuk berkolaborasi dengan orang tua. Boleh pilih salah satu, kita simulasi atau di chat kira-kira redaksinya seperti apa ketika kita ingin berkolaborasi dengan guru. Boleh di grup Telegram. Ketika kita punya ada satu masalah lalu kita ingin berkolaborasi, kira-kira redaksi atau papan berkolaborasinya seperti apa? Kita pilih salah satu aja, tapi biasanya yang ini nih, yang nomor 1 nih sengaja saya bikin sendiri waktu yang di SMK. Biasanya tidak fokus, walaupun tidak fokus itu banyak faktor, misalnya karena memang pembelajaran yang kurang menantang, kode yang kurang menantang. Saya kembali ya, bukan menghakimi cara guru mengajar, tapi bagaimana proses belajar itu. Bagaimana kita merancang proses belajar itu. Tapi tidak menghakimi gurunya, karena kalau menghakimi gurunya akan lebih ini. Oke, siap, boleh. Kira-kira gimana nih berkolaborasi dengan orang tua, Pak Dek? Kalau misalnya ada kelas 11 ya, Pak Dek ini. Pelanggaran yang membuka kustudio. Gimana kira-kira kita mau kolaborasi dengan orang tua nih? Ini tipsnya, ada 4 tips ya. Pertama, kita punya data dulu. Kalau datanya valid, jadi tahapannya berdasarkan pengamatan, berdasarkan ini, Bu, berdasarkan laporan, berdasarkan temuan, berdasarkan hasil aplikasi yang kita siapkan, dan berdasarkan kesepakatan yang sudah selalu ya pasti di awal itu prolog. Tapi kita juga cek dulu kondisi orang tua. Izin Bu, sebelumnya saya izin melaporkan terkait kondisi perkembangan anak bunda, ayah bunda, dan sebagainya.
Tapi kita juga lihat kondisinya apakah berkenan atau lagi, oh iya Pak, saya lagi dalam perjalanan. Kita juga harus tahu situasi, karena kadang-kadang yang berbahaya itu ketika orang tua panik ketika melihat karena kan tidak melihat, hanya mendengar. Gimana Pak ini sampai bisa terjadi, misalnya anak saya dipukulin misalnya, dan sebagainya. Nah, gimana pertanyaannya sebenarnya? Nah, ketika baik Bu, untuk menenangkan Ibu, kondisi anaknya sedang ada di sebelah saya, Ibu bisa bercerita langsung, penanganan sudah dilakukan dan sebagainya. Nah, itu persekian detik orang tua langsung menangani, memverifikasi, memvalidasi terkait dengan kondisinya. Nanti setelah itu, baik Pak, saya akan menyerahkan mekanismenya ke Asifa, dan selanjutnya apa yang bisa saya lakukan. Hatur nuhun kepada Ibu, selesai sesi sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, apalagi berkaitan dengan penanganan murid, dan tentunya 7 jurus BK Hebat ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk diri saya pribadi maupun untuk kedepannya ketika saya bekerja di SMK IT Ashifa. Karena dengan 7 jurus BK Hebat ini bisa menambah dan juga memberikan pengalaman yang berarti bagi saya terkait adanya mungkin ya naudzubillah gitu ya, kalau ada misalkan kasus-kasus itu kita bisa saling berkolaborasi, bukan hanya tugas wali kelas, bukan hanya tugas guru BK, bukan hanya tugas musrif, tapi tugas kita semua sebagai ruang keluarga yang ada di SMK IT Ashifa Boarding School.